Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan rahimahullahi bihadzal kitab. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahalahu fahmi wa bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yaskinahumul jannah. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 34 di tengah. Wa tabrani an Anasin mani zakati yaumal qiyamah binnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Wa Tabrani dan Imam Tabrani juga meriwayatkan an Anasin dari Anas bin Malik. Mani'uz zakati, orang yang menolak memberi zakat, tidak mau membayar zakat. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, binar, di dalam neraka. Wasoha dan soheh hadis ini an Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud, amarona telah memerintahkan kepada kami iqamas shalah. Rasulullah telah memerintahkan pada kami dirikan salat. Wa ita'az zakat, dan membayar zakat. Wa man lam yuzakki, dan barang siapa yang tidak membayar zakat, fala sholata lahu, maka tidak ada sah salat baginya. Jadi disertai itu sholat dengan zakat. Kita sholat pengen diterima, kita lihat juga harta kita sudah zakatin apa belum. Sebab perintah itu bergandengan tuh, aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Salat hubungan kita kepada Allah, sedangkan zakat hubungan kita kepada sesama manusia. Dengan kita keluarkan zakat kita sebagai karunia dari Allah, adalah sebagai titipan itu dari Allah, supaya diberikan kepada pemilik-pemiliknya, kepada yang berhaknya.
bukan untuk kita semua. Segala kekayaan, harta benda, makanan, segala macam di dunia ini. Tetapi ternyata ada bagian orang-orang miskin, orang-orang fakir, sabilillah, punya haknya dia sama kita orang yang kaya. Maka kita harus keluarkan zakatnya, supaya hubungan kita sesama manusia sempurna. Makanan yang kita makan dan minum selama 1 tahun, maka kita zakatkan dengan zakat fitrah, makanan pokok. Nggak seberapa yang kita keluarin, tetapi kebutuhannya adalah untuk bertahun-tahun. Kita keluarkan hanya 1 kula 4 mud, tetapi itu dapat membersihkan rezeki kita yang kita makan selama 1 tahun, dan untuk menarik rezeki lagi yang akan datang biar berkah. Yang kita udah makan bersih, yang kita akan makan berkah nanti. Selama 1 tahun ketemu lagi tuh dengan bulan Ramadan, kita bersihkan lagi deh yang 1 tahun udah kita makan, supaya tahun ke depan ditambahkan lagi, tambah berkah. Insya Allah semakin bertambah-tambah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita keluarkan sebagian untuk mustahikin, fuqara, masakin dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak sholat, kita sholat tapi nggak zakat, maka tidak sah, tidak ada pahala sholat kita. Pahala sholat lahu, maka tidak ada pahala sholat baginya. Waduh, percuma ya. Sholat kita bagus, rajin, tetapi nggak zakat, maka tidak ada pahalanya sholat kita seumur-umur. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, an Abdullah, dari Abdullah, man aqama sholata, barang siapa menunaikan sholat, mendirikan sholat, walam yu'tiz zakata, tetapi dia enggak mau mengeluarkan zakat, falaisa bi muslimin yanfa'uhu amaluhu, maka bukanlah dia orang muslim yang bermanfaat amalnya. Ya, sholat mah sholat tapi tidak mau bayar zakat, maka dia itu bukanlah seorang muslim yang bermanfaat amalnya. Jadi percuma kita sebagai muslim tetapi segala amal kita tidak bermanfaat. Karena apa? Sholat mah sholat tapi tidak mengeluarkan zakat. Waruya, dan diriwayatkan an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, man kana lahu malun, barang siapa ada baginya sebuah harta, barang siapa yang mempunyai baginya harta, yuballighuhu, yang dapat menunaikan dia hajja baitillah, pergi haji ke Baitullah. Dia punya duit, ongkos berapa duit, ratusan juta juga dia ada duitnya untuk pergi haji, pergi umrah, walam yahujja, tetapi dia tidak menunaikan haji. Ongkos ada, badan sehat, aman dalam perjalanan, tiba-tiba tidak menunaikan haji. Au tajibu bihi zakatu, atau sudah hartanya nisab untuk mengeluarkan zakat,
Walam yuzaki, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Ya, punya harta banyak tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Sedekah juga bakhil, nggak mau sedekah. Walam yuzaki, dan dia nggak mengeluarkan zakat tuh. Pergi haji, banyak duitnya nggak pergi haji. Zakat juga kagak, padahal hartanya banyak. Walam yuzaki, tidak mengeluarkan zakatnya. Sa'ala raja'ata indal mauti, maka nanti dia akan minta balik kembali ke dunia ketika mati di dalam kubur. Jadi nanti ketika meninggal dunia dia minta kembali ke dunia lagi. Ketika dia mati minta kembali lagi ke alam dunia. Minta dipulangin lagi tuh ruhnya, biar bisa hidup sebentar aja, pengen hidup lagi. Oh ngapa? Itu maksudku. Ya, nyesel udah di dalam kubur, pengen mati lagi deh. Sa'alar raja'ata, dia minta pulang, kembali lagi ke dunia indal mauti, ketika sudah mati nanti. Faqala lahu rajulun, maka berkata lahu bagi Sidina Umar, Sidina Abbas, siapa? Laki-laki. Rajulun, laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas. Ditegur tuh begitu Sayyidina Abbas bilang bahwasanya nanti orang yang tidak mengeluarkan zakat daripada hartanya, kalau udah mati nanti dikubur minta pulang lagi dia, minta dihidupkan kembali sebentar aja dia nanti di sana. Maka diprotes tuh Sayyidina Abbas oleh seseorang yang mengatakan, apa dia bilang? Yas'alur raja'atal al-kufar. Orang-orang yang pada minta balik lagi adalah orang kafir, kata tuh orang kepada Sidina Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas, maka menjawab Ibnu Abbas, sa'atlu alaika bidzalika Qur'anan, saat lu akan kubacakan alaika atasmu bidzalika, dengan hal semacam itu, bahwa dia minta balik lagi ke dunia, Qur'anan, ada keterangan di dalam Al-Qur'an, ada difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Mana firman Allah Ta'ala? Qala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa anfiqu, dan belanjakanlah, infakkanlah, mimma razaqnakum, daripada rizki yang telah kuberikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum kamu datang kematian, sebelum datang kepadamu kematian. Artinya sebelum mati, infakkan segala harta apa yang ada. Jangan sampai masih ada hak fuqara masakin, hak sabilillah yang kamu masih simpan, keluarkan, banyakin sedekah. Fayaqul, maka ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhirtani ila ajalin qarib, kalaulah saya diberikan, ditunda kematian saya itu ila ajalin qarib, pada waktu yang singkat aja, fa asaddaqo, maka saya akan bersedekah, saya akan zakat, saya akan infak.
Ai uaddi, saya akan menunaikan az-zakat wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ai ahujja, begitu juga haji, saya mau pergi haji. Jadi zakat dan haji ada sekalian memerlukan harta, memerlukan biaya banyak. Dia punya hartanya banyak, mau pergi haji gampang, mau zakat banyak hartanya, tetapi nggak dijakatin, nggak pergi haji. Nanti dia ketika di alam kubur di hadapan Allah Subhanahu wa taala minta dipulangin lagi ke dunia. Walaupun sebentar, mau ngapa? Mau zakatin hartanya, mau pergi haji. Subhanallah. Jadi penyesalan nanti, Pak. Kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru dia mengiri. Kenapa? Sebab melihat orang-orang yang mempunyai pahala sedekah di sana luar biasa nikmatnya. Dibela-belain, keadaan dia diselamatkan, didukung ketika dia ada di dalam kubur. Jadi tidak ada azab kubur karena banyak yang belain daripada hartanya. Tanya haji, udah zakat beres, waduh, mantap. Jadi segala kemudahan di alam kuburnya. Ngiri dia, begitu ditanya bagaimana, pergi haji belum, lah benar dia banyak. Udah kau zakat kagak, nah harta banyak. Ya udah dah saya hidupin lagi sebentar ke sono, enak aja loh, ya. Balik lagi sekarang, udah nggak bisa. Penyesalan di situ sekalian akan dirasakan oleh orang-orang bakhil yang sayang dengan hartanya dengan caranya salah, sayang dengan harta. Kalau kita sayang dengan harta, ajak tuh, ajak kemana? Ajak ke surga, ajak ke akhirat. Itu namanya sayang dengan harta dan sayang dengan diri sendiri. Bukan sayang kalau harta ditumpuk-tumpuk aja di dunia. Memang kita tahu harta nanti akan kita tinggalkan, maka harus ada harta yang kita ajak ke surga, yang kita ajak ke akhirat. Jangan dia nganterin cuman sampai di kuburan, dia pulang lagi pada tuh harta dan keluarga. Ya, hanya amal kita aja yang di sana. Amal dari mana? Amal dari tenaga kita, amal dari harta kita, amal dari ilmu kita, amal dari segala-galanya. Jadi cuma bukan perbuatan aja, harta juga ngikut kita nanti di mana kita infakkan di jalan Allah. Dia akan membela-bela kita, nolong kita di alam kubur. Dan akan bangga orang dengan sedekahnya. Maka kita sedekah itu sama dengan istighfar. Istighfar dapat dosa dikit, buru-buru istighfar. Jangan ditunda-tunda, dosa semakin banyak. Begitu juga harta. Kalau punya harta rada berkah dikit, ya udah kita keluarin sedekahnya, kita keluarin infaknya. Gak usah kita nungguin setahun, kapan aja. Ya, supaya jadi kebanggaan kita setiap hari, apalagi kita mau sedekah. Mau 5.000, mau 10.000, apalagi kalau ada terbanyakan dikit 100.000 gitu. Itu nanti akan menjadi kebanggaan kita. Sementara kita kadang-kadang pikiran hanya kepuasan dunia yang gak pernah puas kita dapatin. Pengen yang macem-macem gitu. Ya, tahuan penghasilan segitu, pengennya yang tinggi aja tentang dunia. Apalagi jadi kaum ibu, kadang-kadang kalau melihat tetangga maju usahanya, yang diomelin lakinya tuh, lu pasan gua bang udah puluhan tahun masih gini-gini aja kita. Tuh lihat tetangga tuh, dia mah rumahnya udah bagus, kendaraannya bagus,
Mana pergi haji, pergi umroh mulu lagi. Lah lu pasang gua ketuaan lu bang daripada diomelin tuh bini laki. Aduh, kadang-kadang bikin sewot tuh gitu tuh punya bini yang begitu tuh. Emang punya atu-atunya kayak gitu lagi lagunya. La ilaha illallah, apalagi gue punya banyak. Ya. Ini jangan sampai kita tergoda dengan tipuan mataul ghurur. Hidup di dunia ini penipuan semuanya ternyata. Pengen ini, pengen itu, emang hati kita. Kepengenannya yang bikin berat urusan. Kawan punya tanah membuat nanti buat anak segala macam. Tidak mau kawin, udah jual juga tuh tanah. Dan nanti giliran mau bikin rumah dia gimana? Jual lagi tuh tanah. Ujung-ujungnya mending kalau tanah anaknya satu, anaknya banyak. Wah, ujung-ujungnya tuh tanah airnya begitu lebar dulunya habis. Belum sempat punya cucu, udah habis duluan tuh tanah dijualin sama anaknya. Ya. Bapak-bapak, hidup ini mencari harta kebanyakan dipikirin hanya nanti buat anak gua, buat anak gua. Buat lu mana? Buat lu di mana? Buat nanti di akhirat kita. Kadang-kadang kuburan juga belum dipikirin sama dia, nanti kita mati di mana ya dikuburin ya? Nggak punya tuh tanah-tanah yang dia wakafin keluarga atau apa. Seperti sekarang Pak. Memang kita tahu udah pada siap ini buat kuburan. Nah masih banyak banget ini. Dekat daun udah habis. Tukangan udah habis. Kayaknya orang Jawa udah nitip aja dia di Jawa sana. Masih ada nggak di sana? Ke Jawa nggak diakui. Lalu nggak pulang-pulang mati udah jadi bangke ya. Ada nggak diterima ditolak kadang-kadang tuh. Nauzubillah min. Atau sekeluarganya udah habis emang di sana, cangcing udah nggak pada kagak ada, udah pada meninggal. Gitu dia dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah tua meninggal. Mau siapa meninggal itu segitunya nih? Orangnya mana sih orangnya? Itu dulu masih anak ngelakuin udah pada mati keluarganya di sini semuanya. Di sana masih ada, ditolak. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya akan meminta pada pemerintah tolong perhatiannya kepada umat Islam dan kita semuanya pada rakyat khususnya membutuhkan kuburan di mana nanti kuburan kita. Nggak boleh tumpuk-tumpuk Bapak Ibu. Ibu nanti kalau meninggal jangan minta ditumpuk sama lakinya, ya nggak usah, jangan sama bapaknya, nggak boleh. Harus cari tanah, nggak boleh satu kubur ditumpuk-tumpuk. Ya disusun-susun. Emang rumah susun bolehnya? Rumah susun aja juga rubuh kebanyakan ya. Aduh, sekarang mentang-mentang ada rumah susun ya. Kuburan juga minta disusun juga dia. Ya, gak boleh. Kecuali mayat yang pertama udah jadi tanah, boleh. Dan udah jadi tanah. Berapa lama tuh jadi tanah dia? Apakah 3 tahun? Berapa tahun? Untuk Indonesia itu 60 tahun baru jadi tanah. Jadi tanah 60 tahun. Apalagi yang sekedar kuburan orok gitu ya, kuburan orok ya. Ya, subhanallah. Makanya juga saya nggak habis pikir pemerintah sekarang yang dipikirin bangunan mulu itu bertingkat-tingkat, ya kan? Buat rumah siapa, orangnya belum ada penghuni, mau dijual, dipasarin dulu. Kuburan buat kita mana? Real estate, rumah susun, apa itu namanya, apartemen masih banyak pada kosong, masih banyak tuh nawarin sama saya tuh apartemen. Saya bilang kuburan buat gua nanti di mana ini? Ya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk umat Islam perlu kita pikirkan, dan untuk diri kita sendiri, keluarga kita nanti semua calon mati semuanya mau dikuburin bahkan ya. Jangan-jangan udah di sana ya, dipik 2 kali sama kuburan di laut aja udah ya. Aduh, subhanallah. Jadi perlu kita pikirin buat kita angkat mati.
Pasti. Kalau banyak punya harta supaya kita senang di sana, ya itu kita banyakin infaknya, jangan lupa dengan zakatnya. Ya, kita punya ilmu, berikan kepada orang, bukan untuk memprotes, untuk membantah, bukan, buat ngajarin orang biar pada benar. Asal yang diajarin aja pada nerimain ya. Ini kadang-kadang sekalian. Padahal hikmahnya Allah berikan bonus kepada orang yang rajin ngaji luar biasa. Apa bonusnya diantaranya? Amal dia walaupun jelek-jelek diterima. Ibadah dia walaupun masih banyak kurang-kurang diterima oleh Allah. Coba Bapak masih ngaji katanya, masih mau nuntut ilmunya, masih mau memperbaiki untuk ilmu. Oleh karena itu Allah memberikan bonus kepada orang yang menuntut ilmu. Satu saat dia duduk di majlis taklim sama dengan sholat 1000 rakaat. Coba siapa kuat sholat 1000 rakaat? Apalagi setiap rakaat baca kulhu 10 kali. Wow. Subhanallah. Mungkin ada 1000 rakaat duduk aja tuh di majlis taklim. Sekedar kita ingin menuntut ilmu. Pahala nggak usah diminta, nggak usah diharap-harap pahala mah. Yang kita harapkan biar dapat ilmu, biar semakin baik akhlak kita, semakin diterima ibadah kita. Sebab masih banyak ternyata ibadah kita yang tanpa ilmu, masih banyak kekurangan-kekurangan. Seperti dulu saya bilang, sholat kan kita syaratnya kita harus menghadap kiblat. Apa yang kita hadapkan ke kiblat? Salat kita, dada kita ke kiblat, arah ke kiblat, ke Ka'bah. Kalau muka nggak syarat, muka masih boleh nengok gitu, artinya walaupun makruh gitu masih tidak membatalkan. Kalau muka, tapi dada nggak boleh. Dari takbiratul ihram sampai kita selesai salam dua-duanya, baru boleh berubah tuh. Kita punya ngadap wajah kita ke kiblat. Ini banyak pada di akhir sholat ada nyimpang kiblatnya. Dari bola takbiratul cakep. Ketika salam terakhir kan salam assalamualaikum warahmatullahi. Ini berubah nih udah. Padahal masih sholat dia, belum selesai, masih sholat. Ini dada jangan berubah nih. Jangan merasa mantap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sholatnya. Tahu nggak dia? Nggak tahu. Kata dia mah mantap aja dulu sholat. Ya. Itu sholat tanpa ilmu. Ya. Makanya dia rasa pinter aja, dia cakep aja, padahal kosong. Apalagi tentang kebersihan, bukan hanya dari najis, dari kotoran pada badan, tempat dan pakaian, bersih daripada itu, bersih dari hadas besar, hadas kecil, juga bersih hati kita. Bersihkan hati kita. Ya, ketika kita mau takbiratul ihram dari awal kita bersihkan hati kita. Makanya dimulai dengan niat. Niat itu harus bersih hatinya. Sebagaimana Isra dan Mi'raj Rasulullah diawali dengan dibersihkan dulu hatinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan untuk audiensi dengan Allah, Isra dan Mi'raj, bersihkan dulu. Maka kita juga bukan hanya sekedar bersih pakaian, tempat, badan daripada najis dan kotoran, begitu juga bersih daripada hadas besar dan kecil, juga bersih hati kita ketika kita sedang melaksanakan sholat. Bahkan bukan sholat aja, segala ibadah semuanya harus dimulai dengan kebersihan. Kita sa'i aja, ketika sa'i dimulai dengan sofa, ya, dengan marwah. Ya. Subhanallah. Ya. Ini di sini hadirin sekalian rahimakumullah.
perlu kita bersihkan harta kita dengan kita keluarkan zakatnya. Apa firman Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Nyesel dia udah dalam kubur ya, banyak sedekah dan pengen haji baru. Wahaka dan telah menceritakan Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala anna jama'atan, bahwa ada sekelompok jamaah minat tabi'in, dari kelompok tabi'in, kharaju pada keluar di ziarati Habis Sinan untuk berziarah kepada Habis Sinan. Falamma dakhulu alaihi, begitu dia datang masuk ke rumah Habis Sinan pada ziarah ke sana berkunjung silaturahim. Wajalasu, dia pada duduk di situ, indahu, di sisi Ibnu Sinan, Habis Sinan. Qala, maka Habis Sinan berkata, kumu, ayo diri. Dia udah pada duduk tuh tamu, disuruh diri sama tuan rumah Habis Sinan. Mau kemana? Kumu bina nazur jaron lana mata akhu. Ayo diri bareng-bareng nama saya juga diri. Mau kemana kita nih? Ayo kita ziarah, kita berkunjung ke rumah tetangga kita. Dari mana tetangga kita itu? Mata akhuhu, mati saudaranya, meninggal dunia. Wa nuziyahu, dan kita akan bertakziah kepadanya. Qala Muhammadun, dan berkata Muhammad bin Yusuf Al-Ghurbani, fakumna ma'ahu, maka kami juga pada berdiri tuh bersama Businan. Wa dakhalna ala dzalika rajul, dan kita masuk ke rumah laki-laki itu di mana dia sedang berduka cita ditinggal mati oleh saudaranya. Fawajadnahu kasirul buka wal jaz'i, maka kami temui dia lagi nangis aja, wal jaz'i, dan lagi rasa duka. Kenapa? Ala akhihi, atas meninggalnya dia punya saudara. Fajana nuziyahu, maka kita sama-sama bertakziah kepada dia. Wa nusalliyahu, dan kami juga adalah pada menghibur dia. Wa huwa la yaqbalu tasliyatan wala izaan, tetapi dia tidak mau menerima daripada penghiburan dari kita, begitu juga takziah dari kita dia tolak. Fakulna lahu, maka kami bertanya kepada dia, ma ta'lamu annal mauta sabilun, ya, tidak kamu mengetahui bahwanya mati itu adalah suatu perjalanan. La budda minhu, yang tidak boleh tidak bagi kita semua. Nggak usah sedih-sedih, nggak usah berduka cita. Kita juga semuanya yang hidup mau mati, ngapa lagi nangis berlebihan? Ya, rasa duka yang luar biasa. Kenapa itu begitu? Ya. Qala, maka dia menjawab tuh laki-laki, bala, betul sih, walakin alaya ma asbah wa amsa fihi akhi minal azab. Tetapi yang kami rasakan, yang saya rasakan sekarang ini, kesedihan yang luar biasa. Apa yang menimpa kepada saudara saya pagi dan sore senantiasa, dia ditimpa dengan azab oleh Allah Ta'ala.
bagaimana kamu bisa melihat semacam itu? Fakulna, maka kami berkata kepadanya, qad ittala'akallahu 'alal ghaib, sungguh Allah telah memperlihatkan kepadamu tentang alam gaib. Qala la, tidak. Walakin, tetapi, lamma dafantuhu wa sawaitu alaihil turaba, ketika selesai saya mengubur dia, saya ratain tuh tanahnya di atas kuburan dia. Saya ratain tanahnya. Jadi kalau kuburan sebetulnya tanahnya bukan dimunjungin, bukan, diratain, dipapak gitu. Apa? Lebih ke atas tetapi rata atasnya. Itu nguburin. Kalau kita kan biasanya begitu tuh, ya, begitu. Padahal harus rata. Bener tinggi dikit tapi rata, gitu. Itu sunnahnya gitu. Supaya apa? Bisa nampung air. Ya, kalau gitu nanti airnya keluar ini. Ya, nampung air. Kenapa nampung air? Sebab nanti lama-lama ambles. Apalagi kalau udah dinding harinya udah pada lapuk, ya, pasti itu ke bawah semuanya. Ya, sering kita temuin tuh. Kalau dinding hari terlalu panjang, tuh terlalu lega tuh di dalam, ya kan, terlalu lega. Akhirnya begitu dinding harinya dimakan lapuk, nah, ambles tuh ke bawah, ternyata apa? Kurang tanahnya. Ya, makanya kalau bikin itu nanti kalau udah ambles, sudah apa, baru udah kita bikin nisannya, kalau udah padat gitu. Jangan sampai ada perubahan. Ya, itu tentang kuburan. Dilebihin, tujuannya supaya bekas tadi galian semuanya ditaruh situ semuanya. Jadi begitu dia merasakan sedihnya ketika dia punya saudara dilihat yang terjadi ajab. Qala walakin, lama dapan tuh ketika saya kuburin dia, wansarapan nasu, orang udah pada pulang andu. Wajalas tu, dan aku duduk indah qabih, kita kuburnya. Wajan sautun, tiba-tiba ada suara min qabrihi, da kuburannya, yaqulu, yang berteriak suara itu, aduh, ya. Aproduni, mereka meninggalkan saya sendirian, wahidan, sendirian. Ya, ukasil adab, saya merasakan azab sendirian. Qad kuntu asumu, padahal saya suka puasa. Qad kuntu usolli, padahal saya suka sholat. Bahkan membuat saya nangis. Kalamuhu, ucapannya itu menjadi dia sedih tuh nih saudaranya. Panabastu turaba anhu, maka saya gali tuh kuburnya lagi, li'anzuru mahaluhu, untuk saya melihat bagaimana keadaannya. Wa idzan al-qabru yal mahu, tetapi tiba-tiba kuburan itu adalah yang mahu bihinar, menyala di kubur itu api. Wa bi unukihi tukun min narin, dan di kalungnya, di lehernya ada kalung daripada neraka, daripada api. Ya, pahamalat ni safaqatul ukhwah, maka syukur menjadi merasa tanggungan saya, merasa kewajiban saya demi sayang dengan saudara. Wa madatu yadi, dan saya panjangkan tangan saya, li arfa'atuqa, untuk menarik itu dia kalung yang dari api, min rukbatihi, dari lehernya. Fataraqat asabihi, maka api itu membakar saya punya jari-jari tangan. Wayadi, dan tanganku juga terbakar juga. Summa akhraja ilaina yadahu, kemudian dia mengeluarkan akhraja al ilaina, pada saya tangannya begini. Faijan hiya saudau muhtarikatan, faijan hiya saudau muhtarikatun, maka tiba-tiba dia sudah badannya hitam dan terbakar. Gosong kola paradat, maka kau kembalikan lagi alaihi turab, tanah itu ke situ, dipendam lagi.
wan sarabtu dan aku berangkat pulang, pakai pala abki, bagaimana saya nggak bisa nangis keadaan semacam ini, ala hali keadaan itu, wahzanhu alai dan aku merasa duka cita alaihi atasnya. Fakulna pamakana akhuka ya'malu fid dunya, maka aku bertanya apa sebetulnya amalan saudaramu itu waktu di dunia. Qala, maka dia menjawab, kana la yu'addi zakata, saya punya saudara benar orang kaya tapi nggak mau mengeluarkan zakat min malihi dari hartanya. Allah, maka berkata ia, fakulna lahu, maka aku berkata, kami berkata padanya, haja tasdikun qauluhu ta'ala, ini adalah kebenaran daripada firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum fasyusawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangankah sekali-kali kamu mengira bahwasanya orang-orang yang bakhil itu dengan apa yang dia tidak mau mengeluarkan zakatnya itu menjadi kebaikan pada dia, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu menjadi keburukan bagi dia. Sayutawaquna, akan dikalungkan loh di lehernya, ma bakhilu, harta-harta yang tidak keluarkan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nauzubillah min, bukan dikalungkan di lehernya berupa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita, taufik hidayah, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والحمد لله في البر
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.